Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Kabar Keselamatan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Merindukan Tuhan di Sion. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Sion adalah nama gunung tempat Yebus atau Yerusalem berada, yang juga dikenal dengan nama Sion. Sejak Daud menaklukkannya, Sion kemudian disebut sebagai kota Daud dalam 2 Samuel pasal 5. Seiring berjalannya waktu, Sion digunakan sebagai nama untuk menyebut seluruh kota Yerusalem, termasuk area Bait Allah, atau bahkan seluruh bangsa Israel. Mazmur 48. Dalam Mazmur, Sion disebutkan sebanyak 38 kali. Sion menonjol sebagai tempat kediaman Allah, tempat di mana Dia mengirimkan pertolongan dan keselamatan. Jika kita ingin bertemu dengan Allah, marilah kita pergi ke Sion. Di sana Allah menerima pujian. Di sana, orang-orang yang ditebus akan berada di tengah-tengah anak domba. Pelajaran kita pada saat ini terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pelataran-pelataran Sion. Kemudian yang kedua, kedamaian di Sion. Yang ketiga, mereka yang lahir di Sion. Yang keempat, tempat perlindungan Sion. Dan yang kelima adalah Gunung Sion yang tak tergoyahkan. Mari kita mempelajari bagian demi bagian. Pelataran-pelataran di Sion. Di dalam Mazmur 84 ayat 3 firman Tuhan katakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur 84 di sana dituliskan siapa saja yang datang ke Sion dan bagaimana sikap mereka berada di Sion. Ini lengkap dituliskan di dalam Mazmur 84. Pada bagian yang pertama adalah siapa yang datang ke pelataran Sion. Mereka yang datang adalah mereka yang merindukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka yang datang adalah mereka baik yang kecil, besar, tinggi dan rendah, atau siapa saja yang mau ke sana berhak boleh untuk datang. Tidak dibatasi dengan ukuran tubuh, dengan kaya atau miskin, tidak. Siapa saja yang mau datang, maka mereka bisa datang. Mereka yang merindukan kota Sion itu dengan sungguh-sungguh. Siapa yang berbahagia di sana? Mereka yang bekerja dalam pekerjaan Allah. Mereka yang hidup bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Kemudian siapa lagi yang berbahagia di sana? Mereka yang percaya kepada Allah dan mengikuti Allah. Bagaimana mereka yang pergi ke sana bertindak, atau bagaimana sikap mereka yang pergi ke Sion? Mereka mengubah duka cita menjadi berkat, dan mereka bertumbuh setiap hari dalam puasa. Jadi sikap-sikap, tabiat dari mereka yang ke Sion, mereka akan menjadi berkat, mereka akan terus bertumbuh
setiap harinya dalam kuasa Allah. Saudara-saudaraku, karena tidak ada manusia yang secara fisik dapat berada di pelataran Sion, tempat kediaman Tuhan di sorga, Tuhan telah memberi kita doa sebagai sarana untuk berbicara dengannya dan mengajukan permohonan. Dan Tuhan menjawab doa-doa kita dan menjadi matahari bagi kita. Dari sinarnya, Dia memancarkan berkat dan perisai pelindung. Inilah bagian yang pertama. Ada Tuhan yang menjadi perantara kita. Kita datang kepadanya melalui doa, memohon kepada Allah, dan melalui firman Tuhan kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Pada bagian yang kedua, kediaman atau kedamaian di Sion. Mazmur 122 ayat 6 mengatakan, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa." Di Sion adalah tempat kedamaian. Mazmur 122 termasuk dalam kelompok mazmur yang disebut sebagai mazmur bertahap atau peziarah. Mazmur-mazmur ini dinyanyikan ketika kelompok-kelompok peziarah pergi ke Yerusalem untuk merayakan festival tahunan. Jadi dalam Mazmur 122 ini dinyanyikan ketika kelompok-kelompok yang akan pergi ke Yerusalem mau merayakan festival tahunan seperti biasanya. Mereka akan menyanyi dalam Mazmur 122 ini. Ketika mereka mendaki Gunung Sion, para peziarah ini bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Mereka katakan, "Yerusalem, kami sekarang berada di dalam pintu gerbangnya." Ketika mereka naik ke Sion, semua orang memuji Tuhan. Itu juga merupakan waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dan menemukan keadilan. Jadi, mereka ketika mau ke Sion, semakin dekat dengan kota Sion itu, mereka memuji Tuhan. Mereka menyelesaikan masalah-masalah hukum mereka dan mereka menemukan keadilan. Dan ini seharusnya juga menjadi bagian kita yang hidup saat sekarang ini. Sementara kita dalam perjalanan menuju ke kota Allah yang mulia, seharusnya sikap kita harus tetap terus memuji Tuhan apapun kondisi kita, dan membiarkan Tuhan hadir dalam hidup kita menyelesaikan masalah-masalah kita sehingga kita menemukan keadilan ini yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam perjalanan mereka memuji Allah, mereka menyelesaikan masalah hukum dan menemukan keadilan. Namun yang paling menonjol dalam Mazmur 122 adalah doa-doa mereka untuk perdamaian. Mereka merindukan damai sejahtera, dan mereka juga menginginkan damai sejahtera untuk beristirahat, damai sejahtera untuk hidup dalam keharmonisan. Mereka yang bersukacita karena bertemu dengan Tuhan akan mencari kebaikan bagi jemaatnya. Inilah yang menjadi alasan kenapa Mazmur 122 itu paling menonjol dalam kitab tersebut. Doa untuk perdamaian. Saudara-saudaraku, menjadi pelajaran rohani untuk kita. Jangan pernah lupa untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan, meminta agar kedamaian boleh kita rasakan dalam hidup kita, boleh kita rasakan dalam keluarga kita, dan boleh kita rasakan dalam kehidupan jemaat kita. Mereka yang rindu ke Sion, mereka yang rindu ke kota Allah yang mulia,
adalah mereka yang tetap bersukacita dan selalu membawa kedamaian. Di dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau mereka di dalam keluarga, di dalam jemaat suka membuat keributan, tidak suka kedamaian, mereka ini adalah orang-orang yang bisa kita katakan tidak rindu untuk ke Sion. Karena orang-orang yang rindu untuk ke Sion, ke kota Allah, adalah mereka yang selalu membawa kedamaian, bukan perselisihan. Di dalam gereja, di mana saja, mereka selalu berpikir yang baik, mereka selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, karena mereka merindukan damai sejahtera, mereka merindukan kehidupan yang penuh dengan keharmonisan. Dan keharmonisan kedamaian yang sejati kita akan rasakan, di mana tidak ada duka cita, air mata, sakit penyakit, yaitu kedamaian ketika kita berada di kota Sion yang Tuhan siapkan bagi kita. Selanjutnya, mereka yang lahir di Sion. Dalam Mazmur 87 ayat 5, tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Di dalam Mazmur pasal 87, Sion melampaui semua gunung. Kenapa demikian? Di masa lalu, Allah menetapkan tempat-tempat tertentu di mana orang-orang berkumpul untuk beribadah. Di antara tempat-tempat ini adalah Silo salah satunya. Tetapi itu harus dihancurkan karena kejahatannya. Setelah bait Allah dibangun, Sion meliputi Gunung Moriah. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk mengajarkan rencana penebusan. Oleh karena itu, hal-hal yang mulia telah dikatakan tentang engkau, hai kota Allah. Mazmur 87. Dan Mazmur 87 juga, dalam Mazmur 87 ada putra putri Sion, di mana keselamatan yang memancar dari Sion menarik orang-orang dari segala bangsa. Semua orang yang menerima keselamatan ini akan dicatat sebagai orang yang dilahirkan di Sion. Jadi mereka yang menerima keselamatan adalah mereka yang namanya dicatat adalah lahir di Sion. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, sering kali selalu diulang-ulang, kalau kita rindu ke sorga, pupuklah tabiat-tabiat sorga. Bagaimana mungkin kita mau ke sorga? Di sorga itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keharmonisan digambarkan. Tapi kehidupan kita di dalam rumah tangga, secara pribadi, atau di dalam jemaat bergereja, kita sering membuat kekacauan. Di sorga tidak ada orang yang suka membuat kekacauan. Di dalam Mazmur 87 juga dikatakan, di Sion sumber segala inspirasi. Pujian muncul ketika memikirkan Sion. Gunung Sion adalah batu yang telah menjadi gunung dan memenuhi bumi, seperti yang dikatakan dalam kitab Daniel. Dan di atas gunung itu kita yang dilahirkan di atasnya akan tinggal selama-lamanya. Luar biasa. Kita yang percaya menerima keselamatan itu, kita akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Ini suatu kerinduan yang kita nanti-nantikan. Itulah sebabnya kita ada, kita menjadi pengikut Kristus, kita hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Karena inilah yang kita rindukan. Selanjutnya tempat perlindungan Sion, Mazmur 46 ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Menghadapi masalah yang mungkin timbul di sekitar kita, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang sangat nyata dalam kesesakan.
Mereka yang tidak mengenal Allah bertindak dengan gegabah, sehingga menyebabkan malapetaka, bencana, dan peperangan. Ingat, dari tulisan ini dapat diartikan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka ini suka gegabah, sehingga menyebabkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam jemaat, di dalam bermasyarakat, mereka inilah yang menyebabkan malapetaka, ada kekacauan, ada peperangan, ada perselisihan, ada konflik, ada bencana. Siapa penyebabnya? Mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi kita bisa mulai mengintrospeksi diri kita. Jika hal-hal yang kita lakukan membawa perselisihan dan konflik, kita patut bertobat. Karena Allah adalah kasih. Tetapi Allah memiliki kemampuan untuk menghentikan peperangan ini dan untuk bertindak dalam menghadapi malapetaka dan bencana. Sama seperti ayat-ayat yang menceritakan tentang perlindungan Allah yang tersebar di seluruh Mazmur 46. Allah juga membiarkan kuasa perlindungannya muncul di segala sisi. Namun saudara-saudaraku, kita masih harus menantikan Yesus. Kita harus menantikan saat yang pasti ketika Allah akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sementara itu, kita diberi jaminan bahwa Allah dari tempat kudusnya memberi kita hidup dan meminta kita untuk menanti dengan sabar, memelihara persekutuan kita dengannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Sementara kita menantikan kepastian itu yang akan Dia berikan, mari kita hidup dalam persekutuan dengan Allah setiap hari. Dan bagian yang terakhir, Gunung Sion yang tak tergoyahkan, Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Gambaran Mazmur 125 menunjukkan kepada kita sebuah pengajaran yang luar biasa. Di dalam Mazmur 125 dikatakan mereka yang percaya kepada Allah tidak tergoyahkan. Jika kita berhenti percaya, kita akan dihancurkan atau kita akan goyah. Jadi saudara-saudaraku, percaya kepada Allah sehingga iman kita tidak goyah. Kemudian yang kedua, Tuhan selalu berbuat baik kepada umatnya. Tuhan selalu berbuat baik kepada umatnya. Ada jaminan di sana bahwa ketika kita percaya kepada Allah, kita menjadi umatnya, Tuhan akan selalu berbuat baik kepada umatnya. Dan dalam Mazmur 125 dikatakan, kejahatan tidak akan selalu berkuasa. Janganlah kita berhenti percaya. Kejahatan itu tidak akan berkuasa ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, bukan? Tidak ada. Dalam Mazmur 125 ayat 5, adapun orang-orang yang menyimpang ke jalan yang bengkok, Tuhan akan menggiring mereka bersama-sama dengan para pembuat kejahatan. Tetapi damai sejahtera akan menyertai Israel. Umat pilihan Allah, umat Allah. Dan ini berlaku juga bagi kita jika kita berada di dalam Tuhan. Sebagai kutipan yang terakhir, saudara-saudaraku, dalam God's Amazing Grace dikatakan begini, jika mata itu tunggal, satu, jika diarahkan ke surga, cahaya surga akan memenuhi jiwa dan hal-hal duniawi akan tampak tidak penting dan tidak menarik. Tujuan hati akan berubah dan nasihat Yesus akan diperhatikan.
Pikiran Anda akan tertuju pada upah yang besar di dalam kekekalan. Semua rencana Anda akan dibuat dengan mengacu pada masa depan, kehidupan yang kekal. Agama Alkitabiah akan terjalin ke dalam seluruh kehidupan sehari-hari Anda. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga lewat pelajaran sekolah Sabat ini boleh mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita hidup saat ini merindukan kedatangan Tuhan, agar supaya kita boleh berada di Sion, kota Allah yang mulia itu, yang tidak akan ada lagi tangis, air mata, duka cita, sakit, penyakit. Itu kerinduan kita. Kita hidup bersama-sama dengan Allah. Untuk itu, mari ketika kita belajar, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Membiarkan Tuhan menguasai hidup kita, menyerah kita kepada kuasa Tuhan. Karena kita tidak punya kekuatan. Segala hal yang kita lakukan seperti kain kotor, sia-sia tanpa Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Tuhan menuntun kami, berikan kami roh kerendahan hati, agar kami boleh menerima setiap firman yang ada. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Mereka dalam pergumulan hidup, dalam mencari pekerjaan, Tuhan tuntun mereka, bantu mereka, agar mereka boleh memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika mereka dalam pergumulan hidup mencari pasangan hidup, Tuhan menuntun mereka, memberkati mereka, agar mereka boleh memiliki pasangan hidup yang sepadan, yang boleh dapat menuntun kehidupan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika mereka dalam pergumulan untuk mengikuti Engkau ya Tuhan, bantu mereka. Ketika mereka datang dengan sungguh berdoa kepadamu, maka Engkau akan mendengar setiap pergumulan mereka. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.